Oke, bagian terakhir di dalam jurnal khusus yaitu jurnal pembayaran kas, teman-teman. Ini adalah materi yang akan kita bahas ya, jurnal pembayaran kas. Nah, jurnal pembayaran kas itu adalah jurnal yang khusus mencatat seluruh proses pembayaran kas. Jadi sebenarnya ini sangat mirip dengan apa yang kita lakukan di jurnal penerimaan kas ya. Jadi kalau ini sebenarnya kalau kamu udah paham jurnal penerimaan kas, kamu akan bisa lebih paham lagi tentang jurnal pembayaran kas ya. Jadi kerjaannya itu adalah untuk mencatat seluruh transaksi yang dilakukan secara pembayaran kas ya, untuk pembayaran kas. Nah, bentuk jurnalnya adalah seperti ini, teman-teman ya. Bentuk jurnalnya adalah seperti ini. Kolom tanggal, nomor cek, akun yang didebit, kolom reference, other account. Pak, kok other account di depan? Ya, tujuannya untuk mempermudah. Other account di debit, nanti nama akun debitednya di sini ya. Lalu kemudian account payable, utang usaha ya, inventory dan cashnya di kredit. Karena ini kan pembayaran kas ya. Cashnya di kredit karena ini adalah pembayaran kas. Ada account nanti tidak perlu diposting secara keseluruhan, tetapi postingnya satu persatu berdasarkan akun yang didebitkan. Ya, nah misalnya transaksi di sini, lihat nih pembayaran kas satu persatu akan coba kita cek. Misalnya ini tanggal 1 diterbitkan cek untuk 1.200 nomor 101 untuk premi dari polis asuransi kebakaran ya. Misalnya ini berarti tanggal 1 masukkan nomor ceknya 101, tujuannya adalah untuk pembayaran asuransi, maka prepaid insurance akunnya dimasukkan di dalam kolom akun debited ya, akun yang didebitkan. Masukkan saldonya di other account, lalu cash 1.200. Lalu diterbitkan cek untuk pembayaran biaya pengiriman ya, karena termsnya FOB shipping point, maka sebesar $100 itu adalah tanggal 3, ceknya 102, debitnya adalah inventory bukan biaya pengiriman. Kenapa? Karena FOB shipping point itu menambah nilai inventory, tanggung jawab dari si pembeli ya. Other account 100, kemudian cashnya 100. Apakah kita perlu posting, Pak? Ya, sorry. Mulai dari yang prepaid insurance dan inventory ini nanti diposting satu persatu ini ya. Prepaid insurance 1.200 ya, 130, lihat di sini. Lalu di sini ambil dari cash payment. Nih, cash payment. Nih, cash payment ya. Lalu berikutnya inventory. Cari inventory nih 100. Oke, dari tanggal 3 dari cash payment jurnal 1, kemudian di sini 102. Next, tanggal 8 diterbitkan cek untuk pembelian barang dagang secara tunai 4.400 ya. Nah, yang tunai di sini ya, yang kredit tadi di sana. Oke, yang di jurnal pembelian. Oke, berarti ini debitnya inventory, other, oke, cashnya 4.400 tanggal 8. Oke. Posting juga. Hanya yang ini ya, hanya yang ada account ya, yang diposting ya. Yang ada account inventory 4.400 dari tanggal 8 cash payment. Kemudian masukkan di sini akun inventory-nya. Next, tanggal 10 dikirim cek nomor 104 kepada Jasper 10.780 atas untuk pembayaran dari transaksi tanggal 6, yaitu pembelian 11.000 dikurangi diskon ya. Maka dari itu Jasper Manufacturing tanggal 10 nomor ceknya 104 atas perusahaan si Jasper yang dibayarkan. Account payable-nya 11.000 semuanya utangnya, yang dibayar cuma 10.780 di dalam cek, dan ada diskon 220. Kolom inventory yang ada di sini ya, kolom inventory yang ada di sini ini tujuannya adalah untuk mencatat diskon ya, untuk mencatat diskon. Kenapa inventory ada di sini, Pak? Ini untuk mencatat transaksi lain terkait persediaan. Kalau yang ini khusus mencatat diskon. Jadi ini satu jurnal ini, teman-teman ya. Ini yang kita kenal satu jurnal ini, 3 kolom ini. Satu jurnal ketika kita melakukan pembayaran atas utang dari pembelian barang dagang yang dikenakan diskon seperti itu. Oke, next. Berikutnya tanggal 19, Eaton Ho sama ya, dikirimkan cek nomor 105-6984 kepada Eaton Ho untuk transaksi tanggal 10 atas pembayaran utang pembelian 7.200 dikurangi diskon 3%, sama ya. Jadi tanggal 19, Eaton Ho 7.200, 216 diskonnya, 6984 nilai ceknya atau pembayaran kasnya. Nah, perhatikan, mulai dari Jasper dan Eaton tadi itu sudah harus kita posting satu persatu ke buku besar pembantu hutang ya. Jasper, Eaton Ho dulu ya. Sorry. Ya, Jasper dulu. Jasper ini tadi
sudah dikreditkan 11.000 dari sini tadi 11.000 ya, ini oke, account payable, dan Itenenho sudah dikreditkan 7.200 ini tadi. Oke. Next, berikutnya Faber and Son. Faber and Son juga sama, Faber and Son send check, dibayar cek kepada Faber and Son sebesar 6831 untuk transaksi tanggal 14 yang senilai 6.900 dikurangi diskon 1%. Faber and Son 6.900, 69,1% diskonnya, cashnya 6831. Oke. Lalu Jasper and Manufacturing sama ini ya, Jasper juga sama ya, oke. Cek yang dikirimkan 17.150 kepada Jasper untuk pembayaran atas transaksi pembelian tanggal 19 ya, invoice 17.500 2%. Oke. Nah, itu oke. Nah, sama nih ya, 17.900 diskon 350, kasnya 17.150 yang diterima. Semuanya empat-empatnya diposting ke buku besar pembantu hutang. Kemudian tanggal 30 diterbitkan cek kepada si D accounts sebesar $500 karena dia melakukan penarikan atas pemilik untuk tujuan penggunaan pribadi pemilik ya. Maka tanggal 30 owner's draw nilai nomor ceknya 108, owner's drawingnya didebitkan dan atas dan kolom other account diisi atas debit $500, kasnya di kredit $500. Ini diposting langsung yaitu other accountnya yaitu owner drawingnya. Nah, $500 didebitkan seperti itu. Oke, dari cash payment dan ini dimasukkan nomor saldonya. Nah, nanti kemudian ada other account ini tidak perlu ya, ini nggak perlu di saldo bawahnya ini nggak perlu di posting lagi, tetapi yang perlu diposting itu adalah saldo bawah dari nilai bawahnya atau nilai total dari account payable ke buku besar utang ya, buku besar utang ini account payable 42.600 diambil dari cash payment journal, ini masukkan nomor akun dari buku utang usaha sebesar 201. Berikutnya inventory yang mencatat diskon tadi 855 di kredit, ingat ini lihat ini kredit ya, jangan lupa kredit di kredit sebesar 120. Oke, kredit 120 mana kreditnya? Kreditnya 120. Inventory ini ya, kredit 855 maksud saya ya. 855 nomor akunnya 120, sorry. Ya. 855. Oke, ini nomor akunnya 120. Cash 47945 cari ke buku besar umum cash 47945 dikreditkan, ambil dari cash payment, masukkan ke reference dan masukkan indeksasi dari nomor akun cash ke cash payment jurnalnya seperti itu. Nah, itulah cara posting. Nanti kemudian kalian pindahkan semua nilai-nilai dari buku besar ke dalam yang namanya neraca saldo dan kemudian selesailah pekerjaan kalian di dalam satu siklus akuntansi penuh yang menggunakan sistem informasi akuntansi yang di dalamnya ada buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, 4 jurnal khusus yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Ditambah buku besar jurnal umum yang mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat di dalam buku besar atau yang tidak dapat dicatat di dalam jurnal khusus. Seperti itu teman-teman. Oke, itu saja penjelasannya yang bisa saya berikan untuk seluruh materi dari sistem informasi akuntansi. Nanti kita akan coba untuk membuat nanti saya akan posting di LMS untuk semua latihan-latihannya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan ingat, kalau kurang paham, lihat kembali kepada materi penjelasan atau video penjelasan yang diberikan. Thank you semua. Bye.